Raungan. Wu Chen meraung, suaranya yang menakutkan, bagaikan guntur di langit. Angin bertiup kencang, dan energi menakutkan meledak, mengguncang seluruh dunia. Sangat menakutkan. Kemudian, sepasang sayap muncul di belakangnya. Sepasang sayap ini, tentu saja, adalah sayap cahaya Yinglong. Begitu sayap cahaya Yinglong keluar, atmosfer di sekitarnya menjadi lebih ganas, bergulung-gulung, seperti gelombang yang bergelombang, menghantam ke segala arah. Sangat menakutkan dan menakutkan. Jawab seekor naga dengan sayap cahaya, energi yang mengerikan, segera mengalir keluar, seperti gelombang yang marah, mengguncang bumi. Di bawah pengaruh sayap cahaya Yinglong, kecepatan Wu Chen meroket, dan kecepatannya yang mengerikan melesat langsung ke kebencian abadi Huangpu, dan segera mendekatinya. Wajah Huangpu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Wu Chen berani mendekatinya secara langsung. Namun, Huangpu Changhen bukanlah orang biasa. Dia segera tenang dan menatap Wu Chen, yang berada di dekatnya. Tanpa ragu-ragu, dia mendesak Tianziyin dan kekuatannya yang dahsyat pun meledak. Dia menyerbu dengan kekuatan yang paling mengerikan dan pergi ke Wu Chen untuk menekannya dan mengalahkannya. Namun, kecepatannya cepat, dan kecepatan Wu Chen lebih cepat. Hanya satu sinar cahaya bersinar, secepat kilat, dan cakar naga tertangkap dalam sekejap, dan langsung mengenai Tianziyin. Bang! Cakar naga adalah tempat terkeras dari kebangsaan naga. Sekarang, Wu Chen adalah kebangsaan naga. Jadi, dia meraihnya. Cakar naga yang kuat, dengan kekuatan teror, menekannya dengan keras, bergegas ke Huangpu Changhen, dan langsung melancarkan serangan ganas padanya. Huangpu Changhen memilih untuk mundur dari ujung tajam Wu Chen. Sekarang, Wu Chen adalah tubuh keluarga naga. Dia memiliki kekuatan super. Cakar naganya bahkan lebih kuat. Tidak ada yang bisa dipatahkan atau diblokir. Namun, dia ingin mundur, tetapi Wu Chen tidak mengizinkannya. Begitu cakar naga itu mencengkeramnya, ia langsung menyerbu ke arah Tianziyin miliknya dan merebutnya. Kau mencari kematian. Huangpu penuh dengan kebencian dan kemarahan. Segel kaisar miliknya adalah harta karun tingkat kuasi surga. Ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak peduli siapa orangnya, mustahil untuk mengendalikannya. Jurus Wu Chen tidak diragukan lagi adalah penghancuran diri. Energi yang kuat dituangkan ke dalam Tianziyin dengan teriakan keras. Ia mendesak kekuatan Tianziyin. Cahaya Tianziyin mekar seperti lingkaran matahari yang panas. Ia memiliki kekuatan yang kuat, yang cukup untuk mengguncang semua hal di dunia. Begitu melihat Wu Chen, Huangpu tersenyum padanya. Ia berani menyerbu dan merebut Tianziyin miliknya. Itu hanyalah kematiannya sendiri. Karena Tianziyin adalah harta karunnya. Orang lain berusaha mendekatinya atau bahkan merebutnya, mereka semua bunuh diri. Kekuatan mengerikan itu keluar dari pemboman tanpa ampun, membawa kekuatan umum untuk menghancurkan segalanya. Ia menyerbu dengan keras ke arah Wu Chen. Seketika, tekanan pada Wu Chen berlipat ganda, dan energi yang sangat besar diberikan padanya. Tekanan yang mengerikan itu menyapu dirinya untuk menghancurkannya. Menghadapi tekanan yang berat itu, Wu Chen seharusnya tidak bermaksud menggunakan cakar naganya untuk menahan segel kaisar kebencian jangka panjang Huangpu. Bahkan jika serangan kebencian jangka panjang Huangpu lebih kuat, ia tidak akan pernah melepaskannya. Di bawah serangan kekuatan Huangpu Changhen, segera, tubuh Wu Chen penuh dengan kulit dan daging. Serangan Huangpu Changhen sangat mengerikan dan kuat. Bahkan jika ia memiliki tubuh naga, ia tidak dapat menahannya. Ia dipukuli di mana-mana dengan memar dan darah. Bahkan cakar keras naga itu jatuh dan meresap ke orang-orang. Melihat ini, orang-orang sangat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Wu Chen. Mengapa ia memegang segel kaisar yang dibenci Huangpu? Bukankah sudah jelas untuk meminta bantuan? Tepat ketika Huangpu Chang tidak ingin berkonsentrasi pada Wu Chen, tiba-tiba, energi yang kuat datang kepadanya untuk ditekan. Kekuatan ini juga sangat kuat, seperti gunung Tai yang menekan atap, jatuh menimpanya dan segel putra surganya dengan keras. Kekuatan serangan yang tiba-tiba itu mengejutkan tubuh Huangpu dan membuatnya merasa luar biasa. Sekilas, dia langsung mengerti dari mana serangan itu berasal. Itu adalah prasasti Zenmo milik Wu Chen. Segel Kaisar. Prasasti Zenmo milik Wu Chen adalah harta karun spiritual tingkat surga semu dengan kekuatan super. Oleh karena itu, Huangpu tidak ingin memikirkannya,
dan langsung mendesak segel Tianzi untuk melawan kekuatan prasasti Zenmo dengan bantuan segel Tianzi. Namun kemudian dia menemukan bahwa segelnya dipegang erat di tangan Wu Chen. Cakar naga yang kuat, seperti tang besar, tidak dapat ditarik sama sekali. Pada titik ini, Huang Puchang akhirnya mengerti mengapa Wu Chen akan bergegas dengan gegabah dan menyegel putra surganya ke kematian. Semua hal yang asli adalah untuk saat ini. Wajah Huang Pu menjadi gelap. Wajahnya begitu muram sehingga dia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen begitu licik sehingga dia menemukan cara seperti itu untuk menghadapinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Huang Puchanghen sedang berpikir keras. Dia memikirkan berbagai cara. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mendesak segel kaisar. Kekuatan segel kaisar meledak dan terus-menerus membombardir tubuh Wu Chen untuk melepaskan kendalinya. Namun, tidak peduli seberapa keras Huang Puchanghen membombardir atau seberapa keras dia menggunakannya, Wu Chen tidak dapat melepaskannya. Cakar naganya, seperti penjepit baja, menahan segel kaisar. Tidak peduli bagaimana Huang Puchanghen menyerang, dia tidak melepaskannya. Setelah memikirkannya, Huang Pu tidak menemukan cara yang baik. Jika Suan Yuejian ada di sana, itu akan menjadi tidak takut. Tapi sekarang, Suan Yuejian telah dihancurkan. Jadi, situasi saat ini, baginya, sangat serius. Sedikit ceroboh, menunggunya, mungkin akan menjadi bencana. Pada saat ini, orang-orang di bawah juga menyaksikan Wu Chen dan Huang Pu saling membenci. Sekarang, pertempuran di antara mereka telah mencapai akhir, dan mereka terjebak dalam pertempuran yang pahit. Siapapun yang dapat bertahan akhirnya adalah pemenangnya. Penuh kebencian. Setelah memikirkannya, Huang Pu tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk menghadapinya. Namun, dia sangat marah. Anak ini terlalu berlebihan. Dia menemukan cara seperti itu untuk menghadapinya. Namun, siapa dia? Huang Pu membencinya. Dia adalah generasi muda paling kuat di Tianwu, dan dia tidak mudah menyerah. Nak, jangan mencoba mengalahkanku. Huang Pu sangat marah dan berteriak keras. Kekuatannya meledak dan mendesak segel kaisar. Segel kaisar bersinar terang dan cemerlang. Kemudian dia bergegas keluar dan bergegas ke Wu Chen. Mari kita mati bersama. Pada saat ini, kebencian abadi Huang Pu juga jatuh ke dalam kondisi gila. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal, terutama di tangan orang-orang muda. Oleh karena itu, bahkan jika dia memilih untuk mati bersama, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Melihat ini, semua orang terkejut. Saya tidak menyangka bahwa Huang Pu akan membenci menjadi begitu gila dan memilih untuk bertarung dengan cara seperti itu, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, dia gila. Sima Kong tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun mengira bahwa pertempuran ini akan berubah menjadi pertempuran saat ini, yang jauh di luar dugaan mereka. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu kuat sehingga dia dapat memaksa kebencian abadi Huang Pu ke tingkat saat ini, yang tidak terbayangkan. Mata semua orang menatap ke langit, dan mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka semua ingin tahu seperti apa keadaan pertempuran ini, hasil akhirnya, akan berkembang. Bang! Energi yang kuat, melesat keluar secara langsung, menyerbu ke arah Wu Chen tanpa ampun, momentumnya menakutkan, terornya sangat ekstrim. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huang Puchanghen begitu kejam dan kejam sehingga dia ingin mati bersamanya. Dengan kekuatan Huang Puchanghen dan segel putranya, jika dia tidak bisa menghentikannya, dia hampir tidak perlu memikirkannya. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Karena gaya tumbukannya terlalu kuat, bahkan cakar naga Wu Chen tidak dapat dikendalikan. Tianziyin keluar dari tangannya, membawa kekuatan yang kuat, seperti meteor, bergegas ke arahnya. Untuk ini, apa lagi yang bisa dilakukan Wu Chen selain menghela nafas? Namun, dia tidak peduli. Sekarang, hal yang paling mendesak baginya adalah bagaimana menahan pukulan mematikan dari kebencian Huang Pu. Jika dia tidak bisa menghentikannya, konsekuensinya akan sangat serius dan tidak terbayangkan. Pada saat ini, cahaya terang keluar darinya. Cahaya ini sangat indah, menyilaukan, dan momentum yang kuat pecah. Pembunuh naga, menghadapi Huang Puchanghen dan Tianziyinnya, Wu Chen kini tak berdaya. Terpaksa, ia memanggil pedang pembunuh naga,
berniat menggunakannya untuk menghentikan serangan. Hahaha, ini hanya harta karun spiritual kelas atas. Berani-beraninya aku bersikap berani di depan Tianziyin-ku. Melihat pedang pembunuh naga melesat ke arahnya, Huang Pu tertawa. Tianziyin-nya adalah harta karun spiritual kelas atas semu, yang memiliki kekuatan super. Di dunia ini, kecuali harta karun lain yang merupakan harta karun spiritual kelas atas semu, bahkan harta karun spiritual kelas atas pun tak berani menandinginya. Hancurkan untukku. Kebencian Huang Pu mendesak kekuatan dahsyat, energi mengerikan, untuk meledak, membawa kekuatan super, dan menyerbu dengan ganas ke arah pisau pembunuh naga milik Wu Chen untuk menghancurkan pisau pembunuh naganya. Kong, ketika pisau pembunuh naga dan prasasti Zenmo bertabrakan, kedua harta karun itu bertabrakan, yang langsung menghasilkan efek yang mengerikan. Sebuah teriakan tajam, menyebar dengan gila, mengguncang seluruh ruang, yang sangat menakutkan dan menakutkan. Namun, yang mengejutkan Huang Pu, segel kaisarnya tidak menghancurkan pisau jagal naga dengan satu pukulan. Pedang itu bersinar terang, menyilaukan, indah dan tanpa tanda-tanda kerusakan. Tidak, itu tidak mungkin. Huang Pu sangat marah sehingga dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia bahkan tidak berpikir bahwa segel putranya tidak dapat menghancurkan pisau pembunuh naga Wu Chen. Itu tidak dapat dipercaya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa pedang pembunuh naga Wu Chen terbuat dari besi Suanjing. Itu sangat padat dan tidak dapat dihancurkan. Sekarang ditingkatkan ke Limbao tingkat atas. Kekuatannya juga telah meningkat pesat. Itu telah menjadi keberadaan Limbao kuasi Tianji. Jadi, Tianziyin yang dibenci Huang Pu sama saja. Tidak dapat menghancurkan pisau pembunuh naga. Meskipun tidak menghancurkan pisau jagal naga, energinya yang kuat terpancar dan menghantamnya dengan keras. Itu mengguncang pisau jagal naga dan Wu Chen. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya lebih serius. Namun, Wu Chen tidak peduli dengan semua ini, karena dia tahu bahwa dia memenangkan pertempuran ini. Semua orang di bawah juga terkejut melihat semua ini. Mereka terkejut melihat pisau pembunuh naga milik Wu Chen. Itu tampak seperti limbau kelas atas, tetapi kekuatannya sangat kuat. Itu dapat menahan kebencian Huang Pu dan segel putranya. Itu luar biasa. Kemudian, suara keras, seperti guntur langit, jatuh dengan keras, mengejutkan mereka semua, dan buru-buru mendongak, melihat ke setengah langit, tetapi pupil mata mereka menyusut. Boom! Di tengah udara, kekuatan besar menghantam dengan keras, seperti guntur langit, menghantam Tianziyin. Segel kaisar bergetar hebat dan bergoyang tanpa henti. Di bawah serangan kekuatan ini, ia tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Karena serangan ini dihantam dari prasasti Zenmo. Ah! Huang Pu berteriak ngeri. Seluruh orang itu, bersama dengan segel kaisar, dihantam oleh kekuatan prasasti pengendali iblis. Ia jatuh dari udara dan jatuh ke bumi. Seketika, ada lubang besar di tanah itu. Energi yang mengerikan menghantam tanah, yang membuat seluruh tanah berguncang hebat dan hancur seperti gempa bumi. Getaran semacam ini, sangat kuat, membuat Murong Feng dan Sima Kong dan orang-orang lainnya juga terkejut. Mereka juga terbangun dalam sekejap, dan mengalihkan pandangan mereka dari Wu Chen dan Tu Longdao, dan melihat ke lubang besar di tanah. Ledakan besar, badai dahsyat, yang berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Mata semua orang mereka semua melihat ke dalam lubang besar. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam lubang dengan jelas, mereka semua terkejut dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mereka tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, di dalam lubang besar, Huang Pu Changhen terbaring di tanah, tubuhnya hancur dan compang-camping, darahnya mengalir, dan dia telah mewarnai area itu menjadi merah. Tidak jauh darinya, segel kaisar masih bersinar. Namun, cahaya ini, yang jelas lemah, seperti lilin sisa ditiup angin, yang dapat padam kapan saja. Tidak ada suara dalam pemandangan itu. Semua orang membuka mata mereka dan menatapnya. Apa yang ada di mata mereka begitu tebal dan luar biasa sehingga mereka tidak percaya apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Keheningan yang mematikan, semua orang melihat semua ini, mata mereka terbelalak, tatapan mata yang mematikan, hati mereka terguncang, mencapai tingkat tidak ada lagi. Hasil ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua tidak menyangka. Butuh beberapa saat bagi suara itu untuk bangkit.
Huang Pu membenci kekalahan untuk waktu yang lama. Itu benar-benar kekalahan. Tempat pertama dalam daftar peringkat Tianbei telah sepenuhnya berubah menjadi Wu Chen. Meskipun telah lama berspekulasi bahwa Wu Chen mungkin menggantikan kebencian abadi Huang Pu dan melampauinya, dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Ya, orang ini adalah monster sungguhan. Kerumunan itu terkejut, dalam kegemparan, dan ada banyak diskusi. Wu Chen. Murong Feng menatap Wu Chen, seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Huang Pu membenci kekuatan itu. Dia telah bertarung dengan pihak lain. Dia tahu bahwa kekuatan pihak lain jauh lebih besar daripada imajinasinya. Terutama sekarang, setelah menembus situasi legendaris, kekuatannya menjadi lebih mengerikan, hampir tak terkalahkan dan tak tergoyahkan. Sekarang, bakatnya luar biasa dan tak tertandingi. Tak seorang pun dapat menyangkalnya. Bahkan dia pun tidak terkecuali. Dengan kualifikasi dan kecepatan Wu Chen yang meningkat, dia ingin melampaui kebencian Huang Pu. Itu mungkin untuk dicapai. Dia juga satu-satunya di antara generasi muda yang memiliki harapan dan kekuatan untuk melampaui kebencian Huang Pu. Oleh karena itu, mereka semua berpikir tentang kapan Wu Chen akan melampaui Huang Pu Changhen dan mengubah posisi teratas Tianbei. Karena alasan ini, mereka juga menetapkan beberapa titik waktu. Namun, periode waktu yang mereka tetapkan relatif jauh. Setidaknya butuh beberapa tahun bagi Wu Chen untuk melampaui Huang Pu Changhen. Namun, saya tidak menyangka bahwa Wu Chen akan mengalahkan Huang Pu Changhen begitu cepat dan menyelesaikannya dengan kekuatan yang kuat, yang beberapa tahun lebih cepat dari waktu yang mereka harapkan. Dapat dilihat dari ini bahwa tidak terbayangkan betapa mengerikan dan kuatnya bakat pria ini. Bahkan iblis jenius di dunia lain lebih rendah darinya. Mungkin, di dunia ini, hanya iblis jenius di tingkat dewa dan putra yang dapat bersaing dengannya. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke Huang Pu Changhen dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia berpikir bahwa ketika Huang Pu Changhen menerobos wilayah legendaris, itu akan menjadi awal yang baru, tetapi tanpa diduga, dia menerobos wilayah legendaris, yang mewakili akhir zamannya, dan mereka akan memasuki era Wu Chen di masa depan. Itu adalah generasi baru orang-orang. Orang ini, mengerikan. Mata indah 9 putri berkedip dan menatap Wu Chen, dan dia merasa sangat luar biasa. Dibandingkan dengan orang lain, dia merasakan perasaan terdalam tentang Wu Chen. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat Wu Chen, dia berada di reruntuhan zaman kuno. Saat itu, pencapaian Wu Chen hanya 7 surga di alam berbintang. Dia baru saja datang ke batas Zhongzhu mereka dari alam Dongxuan, yang tidak diketahui tidak ada yang tertarik padanya atau tahu namanya. Namun, 1 tahun setelah reruntuhan kuno, Wu Chen muncul kembali di konferensi buku dan pedang. Pada saat itu, kemajuan besarnya dalam kultivasi telah menembus alam Hualong dan menjadi yang kuat. Menurut peraturan Zhongzhu, orang-orang muda yang telah mencapai alam kultivasi naga akan memiliki nama mereka terukir di Tianbei, yang dapat disebut satu sisi karakter. Oleh karena itu, pada konferensi kaligrafi dan pedang itu, semua talenta benar-benar mulai memperhatikan Wu Chen. Dengan terus berkembangnya konferensi buku dan pedang, penampilan Wu Chen dalam konferensi buku dan pedang semakin menakjubkan dan kuat. Dalam Perang Dunia I terakhir, bahkan Bing Lingzi dikalahkan oleh Bing Lingzi, menunjukkan kekuatan tempur manusia super. Anda harus tahu bahwa Bing Lingzi bukanlah orang biasa, tetapi seorang raksasa muda. Kultivasinya adalah Wu Hongtian dari Hualongjing. Kekuatannya sangat mengerikan. Orang kuat umum dari lingkungan Hualong sama sekali bukan lawannya. Bahkan pada saat itu, dia tidak dapat melampaui Bing Lingzi. Namun, Wu Chen mampu mengalahkannya dan memenangkan pertempuran dengan sukses. Saya tidak dapat mempercayainya. Hal yang paling aneh adalah bahwa pada saat itu, kultivasinya hanya di hari pertama Hualongjing, dan hanya di hari pertama Hualongjing, dia memiliki kekuatan umum seorang raja muda yang melampaui hari kelima Hualongjing. Sangat sulit baginya untuk tidak diperhatikan. Oleh karena itu, konferensi buku dan pedang adalah simbol kebangkitan awal Wu Chen. Ini adalah pertama kalinya ia muncul di hadapan publik dan dikenal oleh publik. Kemudian, ia mengundang Wu Chen dan teman-temannya untuk pergi ke Kekaisaran Naga Hitam mereka dan mendaftarkan prasasti di kota Naga Hitam. Kemudian, Wu Chen menunjukkan kualifikasi Superman-nya selangkah demi selangkah.
Ia bangkit dan melambung tinggi. Tidak peduli siapa yang ia temui, tidak peduli seberapa kuat lawannya, ia tidak dapat mengalahkannya. Ia menang terus. Sampai sekarang, ia tidak pernah gagal dalam hal apapun. Sekarang, kekuatan pihak lain telah meningkat hingga mengalahkan Huang Pu Changhen. Huang Pu Changhen bukanlah orang biasa, tetapi monster jenius paling luar biasa di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Ia adalah generasi muda pertama dalam arti sebenarnya. Tian Bei menempati peringkat pertama dalam daftar, dengan pencapaian dan kekuatan paling kuat. Namun, meskipun itu adalah eksistensi yang sangat kuat, itu bukanlah lawan Wu Chen sekarang. Itu dikalahkan secara langsung olehnya. Mulai sekarang, generasi muda seluruh benua Tianwu akan dipimpin oleh Wu Chen. Dia akan menjadi legenda baru. Dengan kekuatannya, dia telah menciptakan era baru miliknya sendiri, dan era baru Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Harus dikatakan bahwa pria ini benar-benar terlalu jahat. Saya tidak tahu bahasa apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Betapa berbakatnya dia sebenarnya. Di tengah udara, Wu Chen membuka mulutnya dan terengah-engah dengan keras. Pertarungan sengit dengan Huang Pu Changhen sebelumnya adalah salah satu pertempuran paling brutal yang pernah dia alami sejak kelahirannya kembali. Kekuatan Huang Pu Changhen terlalu kuat. Bahkan jika dia, dengan segala caranya, akhirnya dapat mengalahkannya dengan sukses dan memenangkan kemenangan terakhir pertempuran. Untuk memenangkan perang, dia juga membayar harga yang tragis. Kekuatannya hampir habis. Tubuh naga yang besar itu juga terputus, darah mengalir, dan banyak menderita. Wah! Dalam sekejap, tubuh besar Wu Chen melesat keluar angkasa. Setelah pertarungan pertama dengan Huang Pu, tenaganya habis. Tidak ada tenaga tambahan. Ia perlu mencari tempat untuk memulihkan diri dan memulihkan tenaganya. Ketika mereka melihat Wu Chen pergi, mereka saling memandang, tetapi mereka tidak mengejarnya. Karena kekuatan Wu Chen telah mengalahkan mereka. Api suci mengelan jatuh ke tangannya, yang memang pantas menyandang namanya. Wu Chen telah mendarat di sini di tempat yang tidak diketahui. Dia sekarang telah mundur dari negara bagian Longhua. Kali ini, cederanya sangat serius. Dia terluka di sekujur tubuh. Cedera parah membuatnya hampir pingsan karena rasa sakitnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Wu Chen mendongak dan melihat sekeliling. Tampaknya tempat ini sangat terpencil dan tidak ada seorang pun di sekitar. Kalau begitu, cari tempat di dekatnya untuk menetap sementara dan rawat lukanya. Saya tidak peduli. Mari kita rawat lukanya dulu. Kali ini, butuh waktu setengah bulan baginya untuk pulih dari cederanya. Akhirnya kembali. Wu Chen membuka matanya dan mundur dari keadaan pemulihan. Karena cederanya telah sembuh dan kekuatannya telah pulih, maka dia tidak perlu tinggal di sini. Dia tidak lupa bahwa ini adalah tanah suci Xuanyu. Ada banyak harta karun. Harta karun itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Hampir semuanya adalah harta karun tertinggi. Sejak dia masuk, dia telah menemukan banyak hal dalam kurun waktu ini. Satu atau dua di antaranya adalah harta karun langka. Itu sangat berguna baginya. Jadi, dia berharap akan ada lebih banyak bayi yang lebih baik di tempat ini. Namun, selanjutnya, kemana dia harus pergi? Wu Chen mengerutkan kening. Bayi biasa tidak dapat dilihat dengan kekuatannya saat ini. Hanya bayi langka itu yang dapat masuk ke matanya. Namun, di mana ada bayi yang luar biasa? Ngomong-ngomong, Aula Xuanyu. Mata Wu Chen berbinar. Tiba-tiba, dia memikirkan tempat yang bagus, yang disebut Aula Xuanyu. Aula Xuanyu, menurut informasi yang ditampilkan di prasasti batu, tempat ini seharusnya menjadi inti ruang. Karena ini adalah tempat paling inti, harta karun yang tersembunyi di dalamnya pasti luar biasa, tak ternilai, dan tak terukur. Siapapun yang memasuki ruang ini mungkin akan pergi ke tempat itu. Mungkin sudah ada banyak orang di sana. Sekarang setelah dia menetapkan tujuannya, Wu Chen segera mulai pergi ke Aula Xuanyu tanpa ragu-ragu. Wah, tepat ketika dia hendak pergi ke Aula Xuanyu, tiba-tiba, api hitam yang kuat keluar dari tubuhnya. Api yang kuat, terbakar, dan kekuatan api yang mengerikan membuat kehampaan bergetar, terbakar, dan berubah menjadi ketiadaan. Ada apa? Wu Chen berhenti dan melihat tubuhnya. Segera, dia bereaksi dan tahu apa yang sedang terjadi. Teratai neraka, apa yang kamu lakukan?
Api hitam, di tubuhnya, adalah teratai neraka. Oleh karena itu, api ini bukan teratai neraka. Teratai neraka berkata, tidak apa-apa, hanya ingin kamu lihat, bagaimana dengan kekuatanku sekarang. Kekuatan. Wu Chen terkejut. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, kamu telah menerobos. Ya, aku sudah berusia lebih dari 8 tahun sekarang. Wu Chen terkejut. Awalnya, Hel Lotus berkata bahwa jika dia menyerap api Menglan, dia mungkin akan menembus level ke-8, yang merupakan level semi-dewa yang disebut oleh para biksu manusia. Namun, tanpa diduga, Hel Lotus benar-benar berhasil menembusnya, yang sungguh menggembirakan. Ya, itu tidak berlangsung lama. Begitu kata-kata Hel Lotus jatuh, api yang kuat keluar darinya. Api itu menyala. Kekuatan api yang mengerikan itu dapat membakar semua yang ada di dunia. Wu Chen melihat bagaimana dia melihatnya. Secara alami, dia dapat melihat bahwa kekuatan api ini lebih ganas dan ganas daripada api sebelumnya. Api itu telah mencapai level ke-8. Terobosan Hel Lotus benar-benar membuat orang merasa sangat senang. Awalnya, bagi Wu Chen, orang kuat level semi-dewa selalu menjadi masalah besar baginya, karena kekuatan orang kuat level ini terlalu kuat, jauh di luar imajinasinya. Jika dia bertemu dengan orang kuat level ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Ini bukan masalah bakat. Masalah Fu adalah kesenjangan dalam kekuatan dasar, yang tidak mudah untuk diatasi. Namun, sekarang setelah neraka, melihat Wu Chen, Hel Lotus berkata, apa yang ingin kulakukan sekarang adalah merampok tubuhmu dan menjadikan tubuhmu milikku. Wu Chen tercengang dan tertawa. Dia tahu bahwa ketika dia mendapatkan Hel Lotus, dia tidak tahu berapa kali dia ingin mengambil tubuhnya, tetapi setiap kali dia gagal, karena dia berlatih Sutra Air Kaisar, yang dapat menahan kekuatan api. Karena Sutra Air Kaisar, Hel Lotus tidak berhasil, dan dia dapat hidup dengan aman sampai sekarang. Namun sekarang berbeda, dia percaya bahwa Lotus Neraka tidak akan memainkan ide tubuhnya lagi. Setelah mengatakan ini, Lotus Neraka terdiam, tidak ada kata-kata lagi. Baginya, dia sangat iri dengan fisik orang-orang, karena orang dapat mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat, dan keluarga api mereka, untuk mencapai tingkat yang sama dengan manusia, tetapi butuh ratusan tahun, itu mungkin untuk dicapai. Untuk mendapatkan fisik manusia dan memiliki kecepatan kultivasi yang sama dengan biksu manusia, dia pernah ingin mengambil tubuh manusia. Namun, dia gagal mengambil tubuh manusia 2 kali. Xuanmo meninggal karena diambilnya dan berubah menjadi hantu. Adapun orang lain, itu adalah Wu Chen. Dalam benaknya, Wu Chen seharusnya lebih baik daripada Xuanmo. Karena dia masih muda dan kultivasi serta kekuatannya kurang, seharusnya mudah saja. Namun, hasil dari acara itu jauh di luar dugaannya. Dia sama sekali tidak memenangkan hadiah. Sebaliknya, dia terjebak. Dia terkejut dan bingung. Mengapa prestasi dan kekuatan Wu Chen begitu buruk, tetapi dia tidak dapat memenangkan hadiah. Pada akhirnya, dia dan Wu Chen mencapai kesepakatan. Dia tidak lagi mengambil tubuhnya, tetapi dia mencari Huo Yaoshi untuknya. Sekarang, selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengikuti Wu Chen dan memperoleh 2 batu api. Selain itu, sejenis api ajaib, api suci Menglan, telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, menembus level ke-8 dan menjadi kekuatan setengah dewa. Kecepatan seperti ini tidak dapat dipercaya untuk tubuh api mereka. Hingga saat ini, itu seperti mimpi. Tidak dapat dipercaya. Dia dilahirkan untuk melakukannya. Jika tubuh api lain mengetahui hal ini, mereka akan iri. Karena mereka ingin menembus level ke-8, tetapi mereka membutuhkan ribuan tahun kultivasi. Dia mungkin berhasil, tetapi dalam beberapa tahun, dia telah mencapai tingkat pencapaian yang begitu tinggi. Tentu saja, dia juga tahu bahwa alasan mengapa dia dapat memiliki kecepatan peningkatan yang begitu cepat tidak dapat dipisahkan dari Wu Chen. Dapat dikatakan bahwa tanpa Wu Chen, dia tidak akan pernah mencapai begitu banyak. Oleh karena itu, di masa depan, dia akan terus mengikuti Wu Chen, berlatih dengannya, dan meningkatkan kekuatannya. Adapun hal-hal lain, dia sama sekali tidak mempertimbangkannya.
Dia percaya bahwa dengan Wu Chen, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak hal baik dan tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Sudah waktunya untuk pergi ke Aula Suanyu. Aula Suanyu, tempat rahasia Tanah Suci Suanyu, adalah tempat paling inti. Itu adalah tempat terdalam dan paling misterius di ruang ini. Pada saat ini, di luar Aula Suanyu, ada banyak orang berkumpul di sini. Melihat aula yang megah dan hikmat di depan kita, yang ada dalam pikiran kita adalah keterkejutan yang tak berujung. Mereka semua ingin masuk, karena ini adalah inti dari ruang, yang pasti merupakan harta yang berharga, yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, di luar Aula Suanyu, ada larangan yang sangat kuat. Larangan itu sangat hegemonik dan menakutkan, yang cukup untuk menghalangi mereka semua. Bahkan orang-orang kuat di area legendaris akan terluka oleh larangan itu dan bahkan dalam bahaya jatuh. Oleh karena itu, meskipun mereka serakah terhadap Aula Suanyu, mereka sangat serakah. Saya ingin masuk dan mencari tahu, tetapi saya tidak dapat melakukannya karena larangan itu. Aula Suanyu. Di antara kerumunan, Wu Chen terlambat. Dia melihat aula yang megah dan hikmat di depannya, dan matanya juga terkejut. Aula ini megah dan agung, seperti dewa yang agung, berdiri di bumi, menunjukkan keagungan yang tak tertandingi. Sekilas, dia tahu bahwa ini adalah tempat yang sempurna. Bagaimana mungkin begitu banyak orang tidak masuk? Tidak bisakah mereka masuk? Melihat Aula Suanyu, Wu Chen tidak bertindak gegabah, tetapi mengamati orang-orang di sekitarnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa orang-orang ini semua berada di luar Aula Suanyu, melihat ke Aula Suanyu, tetapi mereka tidak masuk. Tampaknya mereka takut pada Aula Suanyu. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di Aula Suanyu. Kalau tidak, dengan karakter orang-orang ini yang tidak memiliki harta, mereka tidak dapat mencapainya, pasti sudah lama sekali. Tidak mungkin untuk menunggu di luar. Karena mereka semua melihat Aula Suanyu di luar, mereka tidak perlu memikirkannya. Pasti ada rahasia yang luar biasa di Aula Suanyu, atau sesuatu yang menghalangi jalan masuk mereka. Mungkin itu sebabnya mereka tidak masuk. Lihat, itu Wu Chen. Wu Chen sedang melihat ke Aula Suanyu. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya, mendengar suara pria ini, dan mata orang lain semua tertuju padanya. Mereka jatuh padanya satu demi satu, tanpa berkedip. Apakah dia Wu Chen, orang yang mengalahkan Huangpu Changhen dan merupakan jenius pertama generasi muda kita di Tianwu? Ya, dia adalah Wu Chen. Aku pernah melihatnya di Kekaisaran Macan Putih, itu benar sekali. Dia tampaknya tidak memiliki aura yang kuat. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan sekuat itu? Bahkan Huangpu Changhen bukanlah lawannya. Meskipun aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Murong Feng dan Simiong semuanya mengatakan bahwa Huangpu Changhen dikalahkan di tangannya, yang seharusnya akurat, karena mereka tidak perlu berbohong. Mengerikan, Huangpu membencinya karena dia adalah orang kuat legendaris. Dia juga memiliki fisik yang istimewa. Dia menguasai harta karun spiritual tingkat kuasi surga dan banyak keterampilan unik. Bahkan banyak orang kuat dari generasi yang lebih tua bukanlah lawannya. Bagaimana Wu Chen bisa mengalahkannya? Kekuatan Huangpu Changhen sangat kuat, itu benar. Tidak perlu diragukan lagi. Namun, kualifikasi dan kekuatan Wu Chen juga jelas bagi semua orang. Dia bangkit sepenuhnya, dan tidak pernah gagal. Sudah lama menjadi spekulasi. Mungkinkah dia melampaui Huangpu Changhen? Tidak terlalu sulit untuk menerima bahwa dia bisa mengalahkan Huangpu Changhen. Tanpa diduga, aku benar-benar tidak menyangka Huangpu Changhen bisa kalah begitu cepat dalam kompetisi ini. Sungguh luar biasa. Era kebencian abadi Huangpu telah berakhir. Masa depan Zhongzhu dan Tianwu adalah era Wu Chen. Ketika mereka melihat Wu Chen, mereka terkejut dan membicarakannya satu demi satu. Pertarungan pertama antara Huangpu Changhen dan Wu Chen telah menyebar, yang menyebabkan kegemparan besar di hati semua orang dan menyebabkan kegilaan. Saya tidak menyangka bahwa perburuan harta karun yang tampaknya biasa saja itu menyebabkan pertarungan antara dua orang jenius yang luar biasa, yaitu, orang pertama dalam daftar peringkat Tianbei dan orang kedua dalam daftar peringkat Tianbei. Di antara mereka, Huangpu Changhen adalah orang pertama dalam daftar peringkat Tianbei. Sudah beberapa tahun sejak dia menduduki posisi pertama.
Posisinya tidak dapat digoyahkan dan tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Wu Chen adalah seorang pemula murni. Dia tidak dikenal sebelumnya, tetapi dia naik dengan cepat. Dia berlari sepanjang jalan, menang sepanjang jalan dan tidak pernah gagal. Dia menjadi tokoh legendaris dan yang paling menjanjikan di antara generasi muda untuk melampaui kebencian Huang Po. Oleh karena itu, pertempuran pertama antara keduanya pasti akan menarik perhatian semua orang. Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat dan mendominasi. Hasil dari perang ini, tidak diragukan lagi, adalah yang mengejutkan. Itu berakhir dengan kemenangan Wu Chen, yang membalikkan satu era dan membentuk kembali era yang lain. Jadi, pada waktu tertentu, hal kecil yang tidak Anda pedulikan juga cenderung menyebabkan efek yang mengguncang bumi. Setelah mendengarkan diskusi itu, Wu Chen mengerutkan kening. Alasan mengapa dia ingin bertarung dengan Huang Pu Changhen bukanlah untuk ketenaran, tetapi untuk ketenaran dan keuntungan. Itu hanya untuk api suci Menglan, yang merupakan salah satu api suci di dunia. Teratai neraka ingin menyerap kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya, jadi dia juga ingin mendapatkan api suci Menglan.